Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya, baik semua. Jadi, mana absennya? Ini absennya? Ya, Bu. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Faradila, Hadir. Ivin Ramadhani, hadir. Muhammad Syarul Ramadan, Hadir. coba angkat tangannya. Yang mana Muhammad Syarul Ramadan? Oh ya, kalau dipanggil itu angkat tangannya, nah. Ya, Bu. Abdul Razak Sioken, Hadir. oh ya, jadi semuanya hadir semua ya. Hari ini itu kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar tentang limit fungsi trigonometri? Sudah pernah tapi belum tahu apa itu. Oh, belum tahu. Jadi limit fungsi trigonometri itu acuannya itu kalian harus buka kembali materi tentang limit dengan trigonometri. Kalian harus buka-buka kembali ya di rumah. Ya, Bu. Jadi tujuan kalian mempelajari materi ini itu, materi limit fungsi trigonometri itu untuk kalian dapat mengidentifikasi atau menjelaskan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Jadi sebelumnya itu Ibu akan jelaskan, kalian perhatikan di slide. Kalian perhatikan ya. Nah, kalian bisa lihat limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar. Kalian sudah pernah kan belajar tentang limit fungsi aljabar? Sudah. Tapi yang membedakan dengan limit fungsi trigonometri di sini itu limitnya itu menyangkut pautkan memasukkan trigonometri. Jadi kalian harus ingat-ingat kembali rumus-rumus trigonometri. Oke, bisa dibaca? Bisa. Jadi dalam menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri terdapat berbagai cara yang bisa dipakai. Yang pertama itu substitusi, pemfaktoran, kali sekawan, dan menggunakan turunan. Tapi pada hari ini kita akan kita akan menggunakan cara substitusi terlebih dahulu. Oke. Nah, ini tadi bisa diingatkan tak? Harus ingat kembali rumus limit fungsi aljabar. Terus rumus-rumus trigonometri. Nah, di sini rumus-rumus trigonometrinya ada identitas fungsi trigonometri, identitas fungsi trigonometri sudut rangka dengan rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Sudah ingat? Sudah bisa dilihat? Sudah. Nah, ini kalian buka-buka kembali ya bukunya. Terus, nah di sini kalian lihat di slide itu limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Kalian bisa lihat itu ada rumus dasarnya. Dan kalian bisa lihat di sampingnya itu ada rumus pengembangannya atau bentuk umumnya. Kan tadi itu limit X menuju 0 sin X per X atau X per sin X sama dengan 1. Kalau untuk bentuk umumnya dia itu sin AX limit X menuju 0 sin AX per BX sama dengan limit X menuju 0 AX per sin BX sama dengan A per X. B. B. Jadi kalian bisa lihat itu di bagian bawahnya lagi itu sama ya, itu semua. Bisa sampai sini? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti itu ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti bisa ya. Jadi selama limitnya itu menuju 0, tan atau sinnya itu boleh dicoret atau diabaikan. Jadi tinggal koefisiennya saja yang dilihat. Oke, aku akan kasih kalian contoh soal agar kalian bisa lebih memahami penjelasan yang tadi.
Jadi contoh soalnya itu yang pertama, kalian lihat di contoh soal nomor 2, kita harus mengubah ke bentuk trigonometri yang lainnya. Kalian perhatikan sudah sama kan? Jadi 1 kurang cos kuadrat X itu sama saja dengan sin kuadrat X. Ini nggak usah diubah kali. Nah, Satu. hasilnya Seperdua. 2. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, karena tadi kalian sudah perhatikan contoh soalnya, selanjutnya Ibu minta kalian untuk buat kelompok. Ini kan siswanya ada 30. Oh ya, 30 kalian buat satu kelompok itu 5 orang. Jadi kelompoknya itu semua ada 6. Ini gambar kerjanya. Saya sudah buat kelompok, ya sudah. Ini kita kelompoknya silakan ambil di depan. Oke. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, kumpulkan ke depan. Oke. Mana kelompok 5? Kelompok 5. Oke. Nah, selanjutnya itu kalian akan presentasikan ke depan. Sebelumnya susah soalnya? Lumayan, Bu. Lumayan. Tapi insya Allah bisa. Oke, ini kalian kita buka kembali soalnya. Nah, kalian bisa lihat di slide. Untuk Oke. nomor 1, ada yang bisa kerjakan? Saya, Bu. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan maju. Ini pekerjaannya. Oke. Spidol. Berapa dia? Selesai? Iya, Bu, sudah. Coba dijelaskan. Jadi saya akan menjelaskan limit X mendekati 0, X tan X per 1 kurang cos 2X sama dengan limit X mendekati 0, X tan X per 2 sin 2X. Jadi sesuai syarat tadi, tan dengan sin sudah bisa dihapus, tinggal dicari koefisiennya. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 1 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 1/2. Ya, bagus. Nih, silakan kembali. Iya, Bu. Sebelumnya beri aplaus untuk temannya. Kelompok lain ada yang ingin kerjakan nomor 2? Saya, Bu. Oke. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, maju. Oh, ya, silakan dijelaskan. Jadi limit X mendekati 0, cos X kurang cos min 2 kali min 1 kali per 1 kali 1. Hasilnya 2. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Beri aplaus untuk temannya. Oke, kalian semua sudah bekerja dengan baik dan sudah sangat baik dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini itu, tapi ada satu kelompok yang pekerjaannya itu bagus dan patut dicontoh. Itu dari kelompok 3. Beri aplaus dulu. Nah, tenang. Kalian bisa belajar atau diskusi dengan kelompok 3 dan juga bisa buka bukunya, belajar kembali materinya ya. Sebelum itu kan kalian lihat kalian buka buku halaman 12. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada latihan 1.2 yang nomor 5, kalian kerjakan individunya masing-masing. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Udah? Cukup. Oke. Untuk materi selanjutnya itu untuk minggu depan kalian pelajari tentang limit yang menggunakan metode pemfaktoran. Oke? Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Karena waktu pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan sudah masuk jam istirahat, Ibu akan akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.